Halo guys, kembali lagi di channel gua, ARA, channel yang merangkum film layar lebar menjadi film singkat yang sangat apik. Makan nasi dan makan combro tanpa basa-basi, let's go. Seperti biasa, jauhi keramaian, gunakan handset, ketatkan celana dalam, jangan pernah semangat, tetaplah berputus asa dan menjadilah beban keluarga. Oke, hari ini gue akan menceritakan film A Quiet Place 2. Bagi kalian yang baru menonton, diharapkan untuk menonton film yang pertama dulu, agar kalian mengerti alur ceritanya, oke? Film A Quiet Place 2 itu ditulis oleh John Krasinski, susah banget. A Quiet Place 2 melanjutkan cerita mengenai keluarga Abbott dalam bertahan hidup setelah bumi kedatangan makhluk asing. Awal film ini kita akan diajak flashback sebelum kedatangan makhluk asing, yang saat itu keluarga Abbott sedang menghadiri pertandingan baseball yang dimainkan sang anak yaitu Marcus. Ketika pertandingan baseball sedang terjadi, tiba-tiba dari langit keluar sebuah benda seperti pesawat yang jatuh ke arah bumi. Kekacauan mulai terjadi dan akhirnya keluarga Abbott berhasil selamat dari serangan monster tersebut. Beralih ke waktu saat keluarga Abbott selamat dari serangan makhluk-makhluk tersebut. Mereka masih syok setelah kehilangan Lee, kepala keluarganya. Mereka terpaksa melakukan hal yang tak terpikirkan, yakni pergi meninggalkan rumah dan mencari manusia yang masih selamat lainnya. Keputusan untuk meninggalkan tempat aman yang dibangun sang ayah memang sangatlah berat, namun mereka tetap harus berjuang untuk meneruskan hidupnya. Ditambah keluarga Abbott kini punya anggota baru, bayi yang baru lahir. Itu terasa seperti cara yang luar biasa untuk melanjutkan cerita ini, bukan melanjutkan sakit hati yang terluka ya. Bayangkan, Emily yang memiliki seorang bayi dan dua anak lainnya, untuk pertama kalinya mereka harus meninggalkan dunia pelindung yang diciptakan Lee. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian di sebuah bangunan kosong. Tetapi saat mereka mencoba mendekat, rupanya Evelyn tak sengaja mengenai sebuah jebakan yang mengundang suara. Di saat yang sama mereka panik dan berlari. Marcus yang panik terkena jebakan yang membuat kakinya terluka parah. Dia pun berteriak sangat keras. Tak berapa lama monster pun datang. Emily yang memegang senapan bersiap menembak monster tersebut, dibantu oleh Regan yang mengaktifkan audionya. Mereka selamat, tetapi di sini Marcus terluka parah. Beruntung penghuni bangunan kosong yang bernama Emmett, sahabat Lee, menyelamatkan mereka. Setelah itu, Evelyn mengobati luka Marcus. Regan menenangkan Marcus dengan cara mendengarkan radio. Saat mendengarkan radio, ada musik yang terdengar sehingga itu menandakan sinyal radio yang masih berfungsi. Dari situ, Regan ingin mencari stasiun radio itu. Akhirnya Regan pergi secara diam-diam. Namun, di tengah perjalanan, monster muncul, dikarenakan Regan yang menimbulkan suara saat mencoba mengambil P3K di stasiun kereta. Saat monster ingin menyerang Regan, monster tersebut mati karena mendengar suara audio frekuensi, dan ditembak dari belakang oleh Emmett. Emmett pun berhasil menyelamatkan Regan. Emmett datang dikarenakan permintaan Evelyn untuk membawa Regan pulang. Namun saat Emmett ingin membawa Regan pulang, Regan menolaknya. Akhirnya Regan dan Emmett tidak langsung pulang. Mereka mencari stasiun radio tersebut yang posisinya berada di pulau lain. Karena pulau tersebut dikelilingi lautan, Regan dan Emmett harus menyeberanginya. Mereka pun pergi ke pelabuhan. Sesampainya di sana, Emmett melihat sesosok anak kecil yang terlantar. Karena kasihan, ia pun mencoba menolongnya. Saat menolong anak kecil tersebut, Emmett pun tertipu dan diikat.
Rupanya ada sekelompok manusia di pelabuhan yang bersembunyi untuk bertahan hidup dari kejaran monster tersebut. Saat Emmet diikat, Regan yang disandra oleh kelompok tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Emmet memberikan kode ke Regan untuk menyelam. Saat Regan menyelam, Emmet pun mendorong penyanderanya dan menusuk kakinya, sehingga orang tersebut berteriak. Saat itu pun monster datang dan orang-orang tersebut termaksud Emmet dan Regan menyelamatkan diri. Di sisi lain, di tempat Evelyn, Marcus dan bayinya menunggu kepulangan Emmet dan putrinya Regan. Tapi oksigen dan obat yang dibutuhkan Marcus dan bayinya telah hampir habis, sehingga Evelyn terpaksa harus keluar. Tapi saat Evelyn keluar, Marcus dengan rasa penasarannya ikut keluar. Dan saat Marcus membuka hordeng, dia kaget melihat mayat seorang perempuan yang diketahui sebagai istri dari Emmet. Marcus yang kaget akhirnya menabrak sesuatu, sehingga menimbulkan suara dan monster pun datang. Marcus yang panik tidak sengaja menutup pintu penyimpanan uang yang tak terganjal apapun untuk melindungi dirinya dan juga adiknya. Mereka pun berdua selamat, tetapi di sini mereka terkunci di dalam tempat penyimpanan uang. Tidak berapa lama kemudian, Evelyn yang datang membawa obat-obatan dan oksigen kaget melihat tempat persembunyiannya ketahuan oleh monster tersebut. Evelyn menyerang monster tersebut dengan membakarnya, namun monster tersebut tidak mati, tetapi alat pendeteksi panas pun jadi mengeluarkan air, sehingga monster tersebut tidak mendengarnya. Evelyn selamat. Evelyn akhirnya segera menyelamatkan kedua anaknya yang terkunci karena kepanikan Marcus. Di saat yang sama, Regan dan Emmet pun lolos dari kejaran monster. Mereka pun sampai di pulau yang terdapat stasiun radio. Di sini kelemahan monster tersebut terlihat. Mereka tidak bisa berenang dan lemah terhadap audio frekuensi. Terlihat banyak warga yang mengungsi, tetapi sangat aman dan nyaman untuk melakukan pembicaraan. Karena monster tersebut tak bisa sampai ke pulau itu. Emmet dan Regan pun beristirahat. Keesokan paginya, Emmet yang sedang berbicara kepada Regan melihat kapal yang semalam ditumpangi oleh monster berada di pulau itu. Emmet pun segera memberitahukan warga. Di sini Emmet telat karena warga sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Emmet berlari karena monster tersebut membunuh warga-warga di pulau itu. Emmet, Regan, dan pemilik kunci stasiun radio pun pergi menuju stasiun radio dengan menggunakan mobil. Saat sampai di stasiun radio, Regan pun berhasil mengencangkan audio frekuensi sehingga monster pun menjadi lemah di tempat yang berbeda. Namun dengan waktu yang bersamaan, akhirnya Regan dan Marcus membunuh monster-monster itu. Dan tamat. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, makasih guys. Assalamualaikum.